Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Teknik. Di mata kuliah ini Anda harus paham sekali dengan konsep yang sudah Anda pelajari di mata kuliah fisika. Karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah kelanjutan daripada fisika. Di materi yang pertama, saya akan mencoba mereview kembali ya beberapa hal yang memang harus Anda pahami sebelum lanjut dengan aplikasi mekanika. Jadi materi ini adalah tentang dasar dan aplikasi mekanika. Arti mekanika. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan mechanics? Mekanika atau mechanics yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku suatu benda. Baik benda itu dalam keadaan diam ataupun bergerak akibat terkena gaya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi yang dimaksud dengan mekanika itu sebetulnya ilmu fisika yang mempelajari perilaku benda. Nah, benda ini nanti kalau dikembangkan bisa menjadi sebuah sistem, bisa structure, bisa konstruksi dan seterusnya. Oke. Di mana benda itu diam atau bergerak akibat terkena gaya. Ya. Jadi keywords-nya adalah benda tersebut terkena gaya. Kita mempelajari perilakunya. Seperti yang Anda lihat pada bagan yang ada di samping ini, ya, bahwa mekanik itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama disebut dengan rigid body mechanics atau mekanika benda tegar. Yang kedua disebut deformable body mechanics atau mekanika benda terdeformasi. Dan yang ketiga adalah mekanika fluida atau fluid mechanics. Rigid body mechanics sendiri itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wilayah statik, static, dan dynamics. Oke. Nah, apa itu statik dan dynamic nanti akan kita singgung setelah ini. Cuman mata kuliah mekanika teknik kita itu fokus pada rigid body mechanics statik. Mengapa kita perlu mempelajari mekanika? Oke, di bidang kita, dunia perkapalan, contoh ada kapal crude oil tanker, gitu ya. Bisa jadi karena aspek rekayasa dalam bidang mekanika tidak dilakukan dengan baik, gitu ya. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa jadi terjadi seperti, nah ini. Jadi kapal pun bisa mengalami patah konstruksi, begitu. Nah, itu suatu kegagalan rekayasa mekanika sebetulnya. Di bidang offshore engineering ini ada contoh semi-submersible offshore structure, gitu ya. Akibat kesalahan pada suatu unsur rekayasa bisa menyebabkan bangunan offshore tersebut kolaps. Gitu ya. Di bidang civil engineering ini ada contoh bangunan apartemen, gitu ya. Karena kegagalan rekayasa mekanika dalam hal ini yang dicontoh gambar adalah kegagalan perencanaan pondasi, maka apartemen ini atau bangunan ini bisa mengalami roboh seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang sering terjadi di kita di Indonesia itu adalah konstruksi jembatan, yaitu fatality atau damage pada konstruksi jembatan. Jadi akibat entah salah desain atau salah proses pembangunan, artinya kesalahan pada proses rekayasa mekanika, jembatan pun bisa seperti ini. Oke, itu contoh sekilas yang mungkin akan sering kita jumpai di bidang kita, gitu ya, engineering, gitu ya. Jadi inilah salah satu contoh mengapa kita perlu mempelajari mekanika dengan benar. Artinya
kelanjutan daripada apa yang kita pelajari kelak, kita akan mendesain suatu struktur, suatu konstruksi ataupun suatu bangunan, maka pastikan kaidah-kaidah rekayasa yang dalam hal ini yang akan kita pelajari di bidang mekanika teknik itu diikuti dengan baik. Oke, kita masuk ke rigid body mechanics. Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa rigid body mechanics dalam bahasa Indonesianya disebut dengan mekanika benda tegar itu terdiri atas statik dan dinamik. Yang masuk dalam kategori statik itu terkait dengan kesetimbangan benda atau body equilibrium, di mana benda tersebut dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Itu masuk wilayah statik. Sedangkan dinamik itu jika benda tersebut bergerak dipercepat. Ya, jadi karena fokus kita statik, maka Anda harus fokus bahwa statik itu suatu benda, suatu sistem, suatu elemen mekanik ataupun apapun nanti, selama dia dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka itu masuk di wilayah statik. Nah, kita lanjutkan. Ada 4 konsep dasar mekanika yang harus Anda pahami, yaitu pertama tentang besaran dasar, di mana ada 4 macam besaran dasar. Kemudian yang kedua adalah pemodelan atau idealisasi. Yang ketiga adalah hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang keempat adalah hukum Newton tentang gaya gravitasi. Baik. Nah, saya yakin ini sudah Anda pernah pelajari ketika di high school, bahwa 4 besaran dasar yang harus kita kuasai dengan baik adalah panjang, waktu, massa, dan gaya. Kenapa disebut dengan 4 besaran dasar? Gitu ya. Jadi Anda harus paham bahwa semua besaran-besaran nanti yang akan muncul di bidang mekanika teknik seperti sebagai misal momen, ataupun nanti ada stres misalkan, tegangan misalkan, itu diturunkan oleh 4 besaran dasar ini. Gitu ya. Makanya disebut dengan 4 besaran dasar. Oke, saya tidak akan ulas lebih jauh. Nah, yang berikutnya yang perlu saya jelaskan dengan rinci adalah terkait dengan konsep idealisasi, gitu ya, atau pemodelan. Gitu ya. Saya yakin ini sesuatu yang baru bagi Anda. Pemodelan ini perlu karena fungsinya itu untuk menyederhanakan aplikasi suatu teori. Ada 3 macam pemodelan atau idealisasi. Yang pertama adalah partikel, kemudian benda tegar atau rigid body, dan yang ketiga adalah gaya terpusat atau concentrated force. Nah, partikel gitu ya. Secara definisi partikel mempunyai massa, tetapi ukuran massanya bisa diapikan gitu ya. Untuk menjelaskan itu ada contoh, misalkan kita ingin mempelajari gerakan suatu orbit, maka ukuran bumi menjadi tidak signifikan karena sangat kecil dibanding dengan ukuran orbit, gitu ya. Sehingga bumi di sini kita modelkan sebagai partikel, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba Anda perhatikan pada slide, gitu ya. Ini ada pada gambar ini ada 2 gambar. Yang gambar di atas ini contoh, misalkan ada sebuah kapal yang sedang melakukan proses bongkar muat, gitu. Dia akan menaikkan atau menurunkan mobil, di sini ada warna merah ini, gitu ya, menggunakan alat bongkar muatnya berupa crane, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ada mekanisme, ada tali, kemudian ada puli di titik B, ya ini adalah tali wire rope begitu, sling begitu. Kemudian ada hook di titik A, kemudian ada mobil itu, dan ada orang di point C ini sebagai guide. Orang ini membantu guide atau pengarah. Nah, dalam sebuah sistem seperti ini, hook di titik A ini ukurannya sangat kecil,
masanya bisa diabaikan. Kalau kita bandingkan dengan suatu sistem secara keseluruhan ini, gitu, maka titik A ini dalam pemodelan yang sistem bongkar muat kapal ini disebut dengan partikel. Nah, kemudian kita gambarkan, ya, karena tali-tali tadi, wire rope tadi, mulai dari crane, hook, kemudian kendaraan-kendaraan, sampai orangnya kita gambarkan menjadi suatu garis-garis gaya, gitu ya. Jadi misalkan ini, tali atau wire rope dari titik puli B ke titik A di mana hook berada, itu kita sebut dengan tali dengan gaya yang bekerja adalah TAB. Gitu ya. Kemudian dari titik hook A ke di mana orang berada, titik C, tali dengan gaya TAC. Gitu. Sedangkan kendaraan ini, ya, di sini dimodelkan dengan dari titik A menuju ke bawah, vertikal ke bawah, ya karena berat, gitu ya, gravitasi. Kemudian diketahui di sini beratnya kendaraan tersebut adalah 15,6 kN. Nah, inilah penggambaran atau pemodelan idealisasi partikel. Nah, Anda harus mulai terbiasa dengan hal seperti ini. Oke, saya pikir jelas ya, cukup mudah. Kemudian pemodelan yang kedua adalah rigid body. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan benda tegar. Pemodelan rigid body merupakan kombinasi dari banyak partikel. Disebut rigid karena posisi satu partikel dengan partikel yang lain itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan tetap, baik sebelum terkena beban ataupun sesudah terkena beban. Tuh, jadi disinilah yang membedakan tadi kalau Anda kembali ke sini, diagram yang menjelaskan tentang macam-macam mekanik. Jadi perbedaan antara rigid body mekanik sama deformable body mekanik adalah sebetulnya posisi partikel satu dengan yang lain. Ya, ketika rigid body mekanik, posisi partikel antara satu dengan yang lain tidak akan pernah berubah atau tetap, ya, baik sebelum dan setelah mengalami pembebanan. Sedangkan yang deformable body mekanik, posisi partikel akan berubah khususnya setelah mengalami pembebanan. Oke, saya lanjut. Oke. Ini contoh gitu ya, misalkan kita akan bikin ini anggaplah kita mau bikin atap garasi gitu ya, atau biasanya kanopi gitu. Di sini ada profil dengan panjang tertentu. Ini profil yang warna coklat ini adalah profil baja. Kemudian ada 3 buah konstruksi melintang ini. 1, 2, 3. Nah, contoh real ini dimodelkan menjadi rigid body seperti gambar yang di bawah. Nah, ini. Ya. Kita gambarkan profil baja tadi, ya. Ini dari titik A sampai titik B. Kemudian 3 buah konstruksi melintang tadi kita gambarkan menjadi gaya F. 3 buah gaya F. Oke, itulah contoh pemodelan rigid body. Dan yang terakhir adalah pemodelan gaya terpusat. Ya, disebut dengan gaya terpusat, concentrated force, bahwa suatu beban yang bekerja pada suatu benda itu diasumsikan bekerja pada satu titik yang ada pada benda tersebut. Ini sebagai contoh, Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ini adalah contoh roda kereta api, kemudian ada rel, bahwa semua komponen berat yang terdapat di dalam gerbong kereta api itu, termasuk konstruksinya, bekerja pada satu titik yang terdapat pada roda kereta, di mana roda tersebut bersinggungan, di mana titik tersebut merupakan titik singgung antara roda dan rel. Gitu ya. Itulah di mana posisi titik di mana gaya terpusat itu bekerja. Oke, saya pikir itu bisa dipahami. Baik, kemudian hal yang lain yang perlu Anda perhatikan tapi tidak akan saya bahas, saya skip aja, adalah hukum Newton. Ya, tolong dipahami. Ya, di sini ada hukum Newton 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya tekankan pada Anda bahwa
Di kuliah mekanika teknik ini karena kita fokus belajar tentang statika, maka mau tidak mau Anda akan terus bersinggungan dengan hukum Newton yang pertama. Gitu ya. Ini digambarkan dengan sangat mudah dan sangat sederhana pada gambar di samping. Ada contoh sebuah partikel gitu ya, nantinya berubah dalam hal realita, nanti bisa berubah benda ataupun sistem ataupun struktur dan seterusnya. Ini contohnya adalah partikel tersebut mendapatkan 3 buah gaya. Pada partikel tersebut bekerja 3 buah gaya, ada F1 dengan arah sedemikian rupa, F2 arah sedemikian rupa, F3 arah sedemikian rupa. Selama resultan gaya dari ketiga gaya tersebut sama dengan 0, itulah disebut statika. Atau meskipun partikel ini gitu ya, dengan mendapatkan beban dari 3 gaya ini terus bergerak dengan kecepatan konstan, V-nya konstan sama dengan 0 artinya, maka dia juga dalam kondisi equilibrium atau statis. Jadi paham ya, kuliah kita mekanika teknik ini tujuannya sebenarnya cuma ini. Ya, mempelajari perilaku benda yang nantinya suatu konstruksi yang akan Anda rancang ya akibat terkena gaya. Selama dia bisa diam, artinya resultan gaya yang sama dengan 0, atau selama dia bergerak dengan kecepatan konstan, itulah statika. Sudah paham ya? Baik, saya lanjut. Skip, hukum Newton 3 skip, ini juga saya skip. Massa versus berat, saya skip. Nah, yang terakhir dari materi kita yang pertama ini adalah sebetulnya adalah unit satuan dan konversi. Ini tolong dipahami dengan baik proses yang ingin saya tekankan di sini, gitu ya. Jadi kita punya dua sistem tentang satuan, ada SI unit dan ada US customer atau FPS unit. Oke, Anda bisa lihat di tabel yang di atas, ada length, time, mass, and force dengan satuan sedemikian rupa. Di SI seperti apa, FPS seperti apa, tolong dipahami. Sedangkan tabel di bawah adalah konversinya. Terakhir, sebagai contoh, inilah yang ingin saya tekankan kepada Anda, dan langkah-langkah ini tolong dilakukan terus di mata kuliah ini, karena ini menjadi salah satu kelemahan mahasiswa politeknik terkait dengan konversi satuan. Oke, contohnya adalah kita diminta mengkonversi 2 km per hour menjadi berapa atau sekian meter per second. Oke. Oke, cara yang ingin saya tekankan untuk Anda ikuti adalah seperti ini. Anda tulis secara detail proses konversi tersebut. Oke, misalkan adalah 2 km per hour sama dengan, Anda tulis lagi, 2 km per hour dikalikan dengan nilai konversinya, tetapi lengkap ditulis beserta satuannya. Ini Anda lihat dalam kurung 1000 meter per 1 km. Itu konversinya. Dikalikan lagi dengan 1 hour per 3600 second. Supaya apa? Supaya Anda bisa mencorek kilometer dengan kilometer, hour dengan hour. Gitu ya. Nah, akhirnya hilang. Muncullah tinggal meter per second. Itu yang ingin saya tekankan, karena selama ini kalau saya amati mahasiswa politeknik lebih senang langsung memakai kalkulator, memasukkan nilai konversinya, sehingga seringkali adalah satuannya yang salah. Pada akhirnya satuan yang salah. Itu. Jadi kita sudah bahas di materi pertama kita tentang mekanika teknik, yaitu di topik dasar dan aplikasi mekanika. Anda sudah tahu mekanika itu seperti apa. Anda juga harus paham tentang 4 besaran dasar. Anda sudah paham tentang konsep idealisasi dan pemodelan, serta terkait dengan konversi satuan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Saya akhiri di kuliah pertama ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.